Aku muncul ya. Ini siapa? Itu ini dari komunitas peternak lele. Terus Karena ada teman saya kayak ngewawancara monyet gitu. Ada lah pokoknya. siapa aja? Ada lah pokoknya sampai di Rawel kemarin. Oh, ada jam 12 pemberkatan. Nah, di situ tuh ada momen sakral lagi tuh. Pas pemberkatan tuh si videografer tuh nggak boleh lalu lalang. Ada yang nggak boleh kesini. Makanya di situ saya langsung nyari lensa tele. Bisnis apa yang menjanjikan indeks ekonomi? Apa? Bisnis yang menjanjikan indeks ekonomi. Apa? Nah itu saya nggak tahu. Bisnis yang menjanjikan calon legislatif. Salah. Bisnis kreatif. Salah. Apa tuh? Bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Milk, balik lagi bersama kita di Milk Podcast. Mungkin ini logika kita 4 sehat. 5 mungkin ini logika kita. Anjir, lupa lagi. Udah lama banget kita nggak syuting ya? New season. Nggak new season, terus aja new season kita. Bumper. Udah dong bos. Kenapa kita agak sempit sekarang di Udah frame ya? sempit sekarang ya. Siapa ini? Cuma ini. Siapa ini? Aku muncul ya. Ini siapa? Itu ini dari komunitas peternak lele. Terus yang peternak lele. Cianjuang. Oh, waktu lu syuting pernah ya? Pernah kali ya, benar di BPI ya benar. Gestar tuh. Gestar. Ya benar, kali ini kita lagi ada ngobrol bertiga. Kenapa bertiga? Karena memang kita lagi pengen bikin suasana baru lah ya. Bikin obrolan mungkin biasanya kita dead air banget. Sekarang nggak terlalu dead air lah karena berempat. Tetap dead air. Beban. Iya benar. Sama siapa? Boleh perkenalan dulu? Aduh, saya perkenalan nih. Ya perkenalan dong. Oke, sebagai apanya disebutkan nggak? Wah, menyala abangku langsung khusus langsung. Langsung mode romantis gitu. Perkenalkan, nama saya Reza Purnama dan bisa dipanggil Mang Caca. Mang Caca. Oke. Betul. Kenapa Mang Caca tiba-tiba ke sini? Nggak tahu nih, saya diundang tiba-tiba Inframe masuk gitu. Kenapa? Udah gini. Ngecek itu mun ka dieu aman gitu. Oh iya. Sudah nama saja? Ya betul. Ini Sebagai dulu, sebagai. oh ya sebagai Sebagai pekerjaan sekarang sebagai editor media dan videographer freelance wedding. videographer freelance wedding dan editor media. Editor media. Oh benar, one man show berarti dia. One man show. One show. Semua dikerjakan sendiri biasanya. Untuk editor media dibagi-bagi. Kalau wedding sendiri, syuting sama editing. Sendiri. Tinggi. Capek. Enggak lah, karena ini nggak capek sih sebenarnya. Waktu sih. Waktu. Iya benar. Ada waktu aja. Aduh. Waktu adalah sarannya. Iya benar. Tapi ini disclaimer dulu sih kenapa akhirnya ada Mang Caca lah ya. Nama panggung Mang Caca ya. Mang Caca boleh. Karena memang kita juga di visual marketing punya program baru. Judulnya Terus Bertumbuh. Hai. Dan kebetulan ya Mang Caca juga gabung di kita ya, di program Terus Bertumbuh yang memang satu program ini adalah program yang ngomongin tentang profesi sih sebetulnya. Tentang profesi, tentang bagaimana semua profesi itu punya growth-nya masing-masing, pasti akan bertumbuh untuk sebuah profesi itu. Dan kebetulan Mang Caca juga punya apa ya, mungkin keingintahuan yang luas tentang banyak profesi ya Mang? Ya. Nanti juga di Terus Bertumbuh akan ada narasumber-narasumber yang sangat inspiratif. Dan pastinya semua narsumnya selalu menginspirasi. Betul. Tapi sekarang karena lu lagi ada di konten kita nih, kayaknya kita harus ngulik juga ya. Ya. Oke. Lu pengen ngulik apa? Hal pertama yang pengen lu ulik dari Mang Caca? Lele udah lama tadi lele. Enggak itu gimana Tapi aja guys. sih ada ini sempat saya punya narsum lele, kasihan dia. Dia peternak lele sambil diwawancara sendawa nggak beres-beres. Oh iya. Ini beneran? Beneran.
Project kompro yang 10 kompro cuma dibayar segitu gini kan. Oh, Itu I see, peternak I see, lele. I see, I see. Dia panik mungkinnya si bapak peternak lele. Gitu. Lele jadi wawancara. Oh, orangnya. Si peternak. Orangnya guys. Oh iya iya iya. Si benar, peternak benar. lelenya. Karena ada teman saya kayak ngewawancara monyet gitu. Ada lah pokoknya. Siapa aja? Ada lah pokoknya sampai di Rawel kemarin. Oh, di Rawel. Gua tahu tuh, Mas. Ada. Gua tahu cerita. Dekat banget tuh. Deket banget tuh. Oh, dia pakai lensa 16 kayaknya. Enggak pakai kamera video biasa. Oh, kamera video. Yang bikin aneh. Dia ngewawancara monyet terus pakai clip on buat apa? Dia bisa bahasa. Lanjut. Tapi gue tahu cerita itu. Tahu ya. Gue tahu cerita itu. Debut kameramen. Nanti lanjut lagi lele. Ah, mau lele. Saya kebetulan emang peternak lele. 15.000 dua loh sama nasi. Kalau di saya lebih murah, Mas. Ya berarti basicnya tadi setelah diceritakan sama Mang Caca ya bahwa Ya. Mang Caca itu adalah seorang editor di salah satu news company kali ya. Ya. News company, terus dia juga freelance di wedding ya. Dari dua pekerjaan itu sebenarnya ada yang pengen gue tanya sih. Karena kan gue juga pernah ikut masuk ke dalam dunia wedding ya. Oke. Dan ketika masuk dunia wedding, gue nggak panjang gitu. Karena nggak pede. Lo kebayang momen sakral bro? Aduh. Dan KW di Belum wedding. Kalau enggak Oh ada. mungkin kalau udah wedding Mungkin. bisa lah ya. Jadi nanti ada program mungkin wedding. Nah, mungkin ini wedding. Mungkin ini wedding. Nah, Miu. kenapa akhirnya lu bisa pede gitu di wedding? Kan itu momen yang sakral yang menurut gue ya gitu sakral itu gitu. Kenapa lu bisa bertahan gitu di wedding? Balik lagi bertahan karena tuntutan, tapi sih emang banyak yang bilang gitu. Kemarin juga saya nanya teman-teman, kenapa sih nggak nyoba wedding? Itu momen sakral, dia nggak mau karena momen sakral itu ada yang kurang gitu. Harus emang benar-benar fokus dapat semua momennya. Kenapa saya bertahan? Awal sih dari 2016 ya mulai sampai sekarang gitu wedding itu. Dan emang sebenarnya plotnya sama. Kalau di daerah Bandung ya. Mungkin kalau adat yang lain pasti beda. Nah, momen sakral itu biasanya sebenarnya cuma di jam 12 kurang dari pagi sampai ke jam kabul dan acara-acara itu. Sisanya hiburan. Jadi emang yang sakral itu harus benar-benar kita prepare lah. Jangan sampai ada momen yang kelewat. Dan jadi banyak yang bilang enak tukang foto video cuma record sama foto aja, tapi yang sakralnya itu loh yang jadi tanggung jawabnya itu. Jadi ya lebih ke apa ya, kalau di wedding itu harus bisa siap mengambil momen semuanya yang sakral, jangan sampai kelewat. Satu harus tidak kehilangan momen. Kedua harus estetik saat mengambil momen. Estetik bisa sebenarnya kalau sekarang, tapi kan masih banyak juga ada yang dicampur sama liputan juga tuh. Jadi kalau nggak kejar estetiknya, liputan minimal dapat lah. Berarti yang paling penting itu adalah momen yang didapatkan, capture momennya berarti. Capture momennya. Oh. Lu pernah di wedding juga kan? Kalau lu gimana di wedding? karena saya juga ya di wedding emang ini kayaknya lebih senior. Saya mau tanya mah di wedding kan suka ada yang stylenya teh hasil editingnya teh yang serius gitu, atau ada juga yang kocak gitu. Ya. Nah, itu Oh, teh, petakilannya yang dibikin gokil ya? emang ada pakem-pakemnya atau keinginan klien atau style si videografernya itu teh gitu. Ada dua. Kalau boleh sebutin channel nggak? Gak usah. Oh, nggak usah. Ada channel yang khusus tuh di IG, dia ngebahas momen-momen yang gokilnya. Tapi itu tuh emang Ceria gitu. si kliennya emang request ke videografer itu pengen kayak gitu. Jadi by request klien. Ada yang emang nggak tahu ya, kadang suka bikin si videografer tuh dibikin kayak gitu. Tapi kalau si pengantinnya nggak mau, dirombak lagi, pengen serius gitu. Jadi ya balik lagi sih, ada yang dari sendiri, ada yang tergantung request dari klien. Kadang sekarang kan banyak, jadi nggak cuman sinematik, musik gitu, lebih ke bercerita sekarang kan story. Jadi emang open itu udah langsung ngobrol si pengantin cowoknya gimana sih, deg-degan, jadi cerita terus gitu. Itu lebih sedikit sih momen-momen posenya, lebih ke momen-momen asli di situ. Atau mungkin ada yang gini nggak, misalkan oh kalau lu mau yang ceria ke vendor A misalkan, Nah, itu pertanyaan gue juga tuh, Nah. benar-benar. kalau lu mau yang gokil ke vendor B misalkan, ada nggak klasifikasi kayak gitu? Kalau itu lebih nanya kalau ke orang bisa disaranin, tapi misalkan kalau ke WO juga kadang si WO juga nyedain 3 opsi itu sih.
lebih ke video kan ya. Video. Jadi ada emang khusus yang story mending ke sini, yang sinematik, gambar-gambar mending ke sini. Jadi Emang beda liputan- vendor gitu atau beda vendor. Kalau nggak satu vendor emang ada beberapa videografer. Sebenarnya di Bandung itu vendor yang sama, beberapa vendor tetap videografernya itu juga gitu. Oh. Jadi ada yang langsung request super videografer. Tapi berarti kalau kayak gitu di wedding itu kekuatannya adalah memainkan genre berarti kan? Misalkan vendor A genrenya adalah genre yang gokil, yang B serius-seriusan gitu. Berarti kan gue coba untuk memposisikan sebagai klien nih. Karena di benak gue ya, gue nyari vendor yang memang gue pengen gokil nih. Gue cari vendor yang gokil, Ya. bukan gue nyari satu vendor terus gue nego bisa nggak digokilin, bukan kayak gitu. Bisa gitu, bisa Tapi maksudnya kalau secara user experience gitu ya, secara gue misalkan udah pengen ini, diarahin. pasti kan gue memilihnya langsung yang punya porto, Ya, yang punya porto portonya juga kan langsung. gitu. Karena balik lagi ya momen sakral, terus konsep yang pengen gue coba untuk usung, gue nggak mau main-main Oh, ya. gitu. Karena ada di dalam lingkaran kesakralan menurut gue gitu. Tapi sebenarnya mah kan ya kayak kalau kita freelance wedding nih, Ya. kan kita tuh bisa aja di hire sama vendor mana aja Ya. dan akhirnya kita as a pekerja akan mengikuti style si vendor masing-masing Ya, kan akhirnya. vendor. Oke. karena ada juga kalau yang nggak salah ya rata-rata kalau yang kayak gitu tuh MC biasanya Oh, apakah MC juga apakah fotografi atau videografi juga sama kayak MC kan rata-rata oh mun hayang bodor si ieu we MC kan mun hayang serius pasti ieu oh si MC mah bisa nyinden oke bisa iya. Oh iya benar. apakah foto video juga gitu oh gitu sama Kalau yang saya tahu sih ya ini mah ya, kalau nggak tahu kalian lain ya bisa ke vendornya, kalau nggak ke personal orang yang langsung. Kan kalau kayak ada beberapa channel yang khusus wedding terol nih, semua di rumah, mending ke sini gitu kan. Kalau ini ada yang satu lagi hiburan kayak di tukang bakso atau apa, ke sini sama sih, ya bisa ke videografer langsung, kalau nggak ke channel vendornya itu gitu, channel vendor foto. Bukan berarti itu ya berarti ya. Bukan berarti si lu sebagai pekerjanya tidak bisa melakukan itu gitu, Sebenarnya tapi bisa. tapi branding dari si vendornya sendiri gitu berarti kan. Lanjut Mas. Terus soalnya kan saya juga pernah wedding ini ya maksudnya Chinese. Ini Kan itu requestnya rada beda ya, misalnya kan saya belum pernah. Terus ada partner si fotografi Ya. emang udah sering wedding Chinese. Bang nanti ini mah ada ini dulu, ada ini dulu. Oh, ternyata panjang gitu Ya. si Chinese mah si prosesi adatnya teh banyak gitu. Kan saya baru ya ada tepai lah segala kan Ya. kita harus menyesuaikan gitu. Ah. Yang ngebedain kan itu antara wedding Chinese sama yang budaya biasa budaya gitu. ada. Ya sih, kalau pengalaman saya juga kemarin baru 2 kali ya yang Chinese itu. Kalau yang biasa kan cuma dari jam 7 sampai jam 2. Kalau Chinese kan emang dari Subuh banget ya? ada yang dari subuh banget, ada yang start dari jam 8 masih di hotel-hotel, jam 12 pemberkatan. Nah di situ tuh ada momen sakral lagi tuh, pas pemberkatan tuh si videografer tuh nggak boleh lalu Dia lalang. ada yang nggak boleh kesini. Makanya di situ saya langsung nyari lensa tele. Biar standby dari jarak jauh. Nggak boleh kemana maksudnya? Jadi pas pemberkatan 2 orang di depan itu nggak boleh lalu lalang, videografer harus di pinggir banget. Kalau nggak di belakang Oh. banget, nggak boleh. Kecuali udah lewat dari itu, baru boleh lalu lalang ambil momen. Tapi kan Kalau harusnya kita kan di jam kabul masih bisa keliling-keliling kan. Gitu. Nah itu kan pertanyaan gue, harusnya kan Ah. sebenarnya kalau kita sebagai pendokumentasi, kita kan punya excuse ya. Ya. Maksudnya yang penting kan momennya dapat. Kenapa maksudnya di budaya tersebut gitu harus ada boundaries bahwa kita harus mengikuti adatnya. Biasanya kan kalau pendokumentasi lah di mana-mana ya free access gitu. Dalam tanda petik. Mungkin yang ngebedain kalau dari yang di luar. Oh itu budaya berarti kita, ya. Oke. Sebenarnya bisa ke kanan ke kiri belakang gerak jarak mundur. Yang paling nggak boleh itu kita di pas belakang pendeta. Nggak Oh. boleh kita ngusut dari belakang pendeta. Makanya banyak videografer udah standby apa di situ tinggalin gitu. Oh kalau alatnya aja Alatnya masih boleh, kalau sempat saya lihat di video yang siapa itu handphone sih. nah, Sempat pakai tripod di situ belakang Asal pendeta. ada Saat kita yang naik ke distract sana. orang. Hanya hikmat lah kalau Hikmat, Eh, menjaga jaga. Jadi ya baru tahu juga sih ternyata oh gitu. Jadi ya buat kalian yang mau jadi videografer wedding Chinese kayak gitu atau di luar adat,
harus siap-siap Harus tahu alat dulu sih. budayanya juga. budayanya Betul, juga. betul. Itu sangat penting ya. Tapi BTW sebelum kita lanjut obrolan, kita bro, angkat dulu bro. Lu apa itu? Habis. Latte. Latte, hot latte. Hot latte. Gue ini kopi susu kayu manis. Coba dulu kali bro. Waduh. Minum Ini sih ya, ini gimana bintang tamu gak dikasih, gak disuguhin? Oh iya, aduh. Ini memang konsep, jadi memang sengaja bintang tamu kita Oh. dibiarin haus aja udah. Kausan. Tapi ngomongin ini ya, si minuman ini, kopi susu kayu manis. Kayu manisnya emang kerasa banget sih. Jadi kayak nggak hanya aromatik, tapi di tesnya juga ada gitu. Rasa kayu-kayu. Kayu bener, kayunya ada, manisnya ada. Kayu banget tuh, spesifik kayu banget. Ini kopi dari Rumah Kafi ya. Rumah Kafi di jalan apa ini? Mahar Marta Negara ya? Ya di Lui Gajah. Jos kesini enak. Terus yang kedua, lu sebagai editor di news company. News ya, lebih ke news kan. Apa yang lu kerjakan? Yang saya kerjakan adalah beberapa channel akun TikTok. Boleh disebutkan atau apa? Oh, sosmed. Sosmed. Jadi ada yang satu khusus ngebahas berita serius. Ada yang hard news, soft news. ada juga yang cuman narasumber diwawancara random. Vox sosial Pop, eksperimen. Vox Pop. Ada juga yang ngebahas tentang Korea. Jadi semua info news ada di situ. Oh, berarti mostly mengerjakan editan yang pendek-pendek ya? Ya short. Oh. Sehari 4 video. 4 video. Sulit nggak? Selama saya sekarang menjalaninya aman sih. Kecuali yang sulit itu kalau ngedit podcast. Oh. Jadi saya kalau sudah dikasih podcast pasti dikasih 3 hari 4 hari buat ngerjain satu podcast itu. Oh. Sisanya ya per hari itu. Karena kalau di kepala gue ya, di frame gue, ketika kita ngomongin news pasti Daily. irisannya kan dengan jurnalistik ya. Jurnalis. Banyak kaidah-kaidah Betul. yang sifatnya informasi yang tidak boleh terpotong gitu. Betul. Jadi kita tidak hanya ngomongin tes dalam technically ngedit, Ya. tapi juga kita juga harus paham dengan konteks berita apa yang dibawakan gitu. Betul. Nah, itu lu dikasih by script nggak? Atau bebas aja improve? Sebenarnya dikasih by script kalau tentang pembahasannya apa aja. Cuman kalau untuk footage insert kita yang nyari beberapa programnya, tapi ada yang sekarang udah mulai dimasukin linknya, jadi tinggal pakai biar tidak miss gitu. Buat Oh. berita ini, fotonya ini, Tetap ada guide ya. ada guide-nya lagi. Berarti so far itu cukup untuk nge-guide kerjaan lu. Ya kan jurnalis kan sulit kan? Menurut lu pernah berkecimpung di jurnalis juga kan? Sempat sih, cuman bukan perak-perakannya lah. Terlalu kayak yang simpel sebenarnya juga. Tapi sebetulnya harus ada informasinya. Kekuatannya di informasi kan gitu. Informasi. Dan juga ketepatan waktu. Karena kan kayaknya miss Ya. beberapa hari itu udah Udah habis lagi. kan. itu sih jadi sedikit kendala juga. Katanya nggak ada kita- kendala tadi udah well. Baru kerasanya tuh misalkan hari ini pas denger skripnya, ini mah berita yang udah 3 hari yang lalu gitu, kadang-kadang gitu. Jadi emang sih kita udah gampang cari footage, cuman udah takutnya nggak rame gitu kalau masih ngebahas itu. Soalnya emang dia terus masih dikupas nih, terus lanjut enak. Mungkin ada yang udah nggak laku masih dinaikin. Oh iya sih, aktual dan terpercaya. Tajam tidak tajam. Ini. Anteng banget Iya, anteng aja di sini. nggak akan nanya. Soalnya gak kedengeran sih sebenarnya. Jujur. Jauh. Dikit-dikit aja. Iya Ya, pokoknya tadi yang saya tangkap tuh pokoknya si A ini pokoknya suka lele gitu aja intinya. Kembali lagi. Tapi itu menarik tuh buat si program terus bertumbuh nih, program baru kita. Ya. Kayaknya ngundang peternak lele. Boleh. Peternak ya, bener ya, peternak lele kan? Peternak lele. Budidaya lele. Budidaya Menarik lele. ya? Budidaya. Karena salah satu usaha yang menurutku menjanjikan sisi lele tuh. Karena si distribusinya kan gampang, kita bisa langsung ke tukang pecel misalkan, atau untuk pembudidaya yang lebih kecil di bawahnya gitu. Kayaknya itu menarik tuh. Ya, ada lagi bisnis apa yang menjanjikan indis ekonomi? Apa? Eh, Bisnis yang menjanjikan.
in this economy? Apa? Nah itu saya nggak tahu. Bisnis yang menjanjikan calon legislatif. Salah. Bisnis kreatif. Salah. Apa tuh? Bisnis es batu. Betul. Pasti cair. Betul, betul. Betul. Menjanjikan itu kan. Laku udah laku pasti cair. Benar sih. Well yes, but actually no, bro. Tapi airnya air bersih lah ya. Ya air bersih. Jurnalis banget nih. Sudah mulai Udah mulai. mengulik terlalu dalam. Cukup situ aja. Tapi suka lele. Suka. Ini bolak-balik lele. Capek banget gue ngomongin lele nih. Suka lele. Suka. Apel mangga. Saya mau nanya sih kenapa orang-orang yang nggak suka lele gitu. Kenapa bisa nggak suka? Padahal makanan paling nikmat itu lele itu. Apa karena apa sih biasanya kalau yang nggak suka lele? Karena lele itu cara mengolahnya tidak semua orang suka gitu. Kan dia di penyiksaan dulu kan. Ya, yang di Makanya ketuk kepalanya kan. Makanya lele kan gak pernah lurus. Karena dia kesakitan. Lu pernah lihat lele lurus nggak di makanan? Iya. Merengkel gitu. Iya, karena sakit banget itu, dipukul kepala, merengkel badan, kayak gitu. Sebetulnya agak tricky juga sih tentang lele ini. Nggak ada ikan disembelih sih sebenarnya. Fun fact sih nggak ada sih ikan disembelih. Iya benar. Pindah duduk, Kak. Iya. Biar agak kedengeran, biar bisa join. Itu aja anjing. Potongnya di situ. podcast sinematik. Podcast sinematik. Nah, Iya. dah skip lele lanjut. Lele wae itu. Iya sih. Jadi lele wae bro. Ya benar. Dan ini adalah episode pertama kita mengundang narsum. Ternyata rame tapi Tamu. tamu ya? Oh iya benar, mengundang tamu. Ramai tapi kita masih agak harus penyesuaian lah ya. Karena kita masih belum belajar pembagian. Nanti mungkin setelah si A ini cabut kita belajar lagi ya. Gimana caranya nanya yang baik supaya nggak ada yang numpuk. Maaf ya. Saya juga minta maaf nih. Oke, gitu aja kali ya. Kita udah mengenalkan sosok Mang Caca ini dengan sedikit background story-nya. Dan kalau teman-teman yang mungkin masih penasaran lihat Mang Caca, nanti akan ada di konten kita, di program kita satu lagi namanya Terus Bertumbuh, yang insya Allah bisa membuka cakrawala kita terhadap sebuah profesi, bagaimana kita bisa menghargai sebuah profesi dan bagaimana setiap profesi itu bisa bertumbuh dari waktu ke waktunya, dan tidak ada profesi yang tidak berprofesi. Maka jadikanlah profesi kalian lebih berprofesi. Oke, kalau gitu gue Robi, Evan, dan Mang Caca undur diri. Closingnya agak aneh gini ya, ada tamu ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Assalamualaikum.